pertambahan kepuasan. Ya, jadi di sini guna marginal adalah pertambahan kepuasan sebagai akibat dari pertambahan penggunaan satu unit jenis barang atau jasa. Nah, ada beberapa asumsi, yaitu guna tiap barang atau jasa bisa diukur, maka kemampuan suatu barang dalam memuaskan kebutuhan lebih besar daripada yang lain diberikan nilai yang tinggi. Nah, ini umumnya gitu ya, semakin banyak barang dan jasa yang dikonsumsi, maka makin kecil guna marginalnya. Nah, contohnya apa nih? Nah, kita lihat nih ya. Di sini ini memang teman-teman belum dapat modul ya. Ya, ini nanti teman-teman kalau sudah dapat modul, ini ada di buku ya, ada contohnya di buku. Yuk kita lihat satu-satu. Seorang mengkonsumsi dua barang, contohnya buku dan roti. Harga buku ini dilambangkan dengan PX, misalnya 4.000. Sedangkan harga roti P ke Y itu adalah 2.000. Lalu jumlah uang yang dibelanjakan dilambangkan dengan M, ya, money, sebesar 24.000. Maka skala guna marginal untuk barang, buku, dan roti bisa digambarkan dalam tabel ya. Nih, teman-teman coba lihat di sini. Jumlah barang ya, jumlah barang Q dilambangkan dengan Q. Q ini adalah quantity ya, atau jumlah. Di sini guna marginal buku, MUX. Marginal utility. Terus ada guna marginal roti. Marginal utility untuk roti dilambangkan dengan Y, yang buku dilambangkan dengan X. Ini 16, 14, 12 dan seterusnya. Ini adalah mencoba memberikan nilai, ya, nilai kepuasan. Nah, dalam hal ini konsumen akan memperoleh kepuasan maksimum ketika dia membeli 3 unit buku dan juga 6 unit roti. Sebab pada titik tersebut syarat keseimbangan konsumen terpenuhi. Ya. Nah, di sini dapat dari mana gitu ya? Di sini nih. MUX dibagi dengan PX, yaitu marginal utility buku dibandingkan dengan harga buku, sama dengan marginal utility untuk roti dibagi dengan harga roti. Nah, jadi ini 12 berasal dari mana? Dari sini ya. Oke, dibagi 4.000. 4.000-nya berasal dari PX. Harga buku. Lalu 6 ini diperoleh dari sini ya, untuk bagian roti dibagi dengan 2.000. 2.000 ini berasal dari harga roti. Oke. Setelah itu dikali silang ya, dikali silang. PX dikali QX, 4.000 dikali 3 ditambah 2.000 dikali 6 diperoleh 24.000. Nah, ini 24.000 ini berasal dari jumlah uang yang dibelanjakan, 24.000. Nah, ini adalah kondisi dari kepuasan maksimum. Oke. Nah, ini adalah karena keterbatasan jumlah uang.
24.000. Nah, tapi kalau uangnya yang dibelanjakan bertambah menjadi 30.000, maka orang tersebut bisa membeli buku lebih banyak dan bisa membeli roti pun lebih banyak. Gitu. Ya, jadi di sini 10 guna marginalnya untuk jenis barangnya 4 ya. Ya, 4 buku. Oke. Lalu juga untuk guna marginal roti yang 5 ini bisa beli 7 ya. 7 barang, 7 roti. Maka diperoleh 30.000. Oke, nah jadi dari sini kita bisa lihat kalau jumlah uangnya bertambah, maka bisa membeli barang lebih banyak. Oke, sampai situ dulu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, jelas ya? Ya, sekarang kita lanjut. Nah, bagaimana dengan perilaku Nah, tadi kan perilaku konsumen. Nah, sekarang perilaku produsen. Nah, perilaku produsen dalam kegiatan produksi. Nah, sekarang kita lihat pengertian produksi apa sih? Yaitu proses untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang atau jasa. Nah, kita bedakan ada barang, ada jasa. Kalau barang menambah nilai guna barang fisik, ya, ada dari barang konsumsi dan barang modal. Kalau jasa menambah nilai guna non fisik. Teman-teman bisa bedakan antara barang dan jasa. Contohnya apa barang? Contoh barang. Barang apa saja? Ya, banyak ya. Contoh-contoh barang ya. Handphone, baju, rumah, dan seterusnya. Kalau jasa gimana? Iya, dokter, jasa guru, salon gitu ya. Oke, good. Nah, tujuan dari produksi, kalau tadi kan konsumsi kita posisinya sebagai konsumen. Nah, sekarang kalau produsen, tujuan dari memproduksi yaitu pertama, memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, mencari keuntungan atau profit bagi produsen dan kepuasan bagi konsumen. Yang ketiga adalah kelangsungan hidup. Ya, kelangsungan hidup. Nah, kelangsungan hidup ini ya namanya kalau orang mau mempertahankan hidup gitu ya harus berusaha bekerja. Nah, ini salah satu caranya sebagai produsen menghasilkan sesuatu untuk mendapatkan pendapatan. Good, Sri ya. Ngerti ya? Nah, sekarang kita lihat bidang apa saja yang bisa
untuk memproduksi ya. Ya, yang pertama pertanian, perdagangan, ya, pertambangan, industri, jasa dan perbankan. Yuk kita lihat satu-satu. Pertanian. Pertanian, perkebunan, peternakan. Teman-teman bisa bedakan apa bedanya pertanian, perkebunan dan peternakan? Kalau pertanian apa hasilnya? Iya, betul, padi. Ya, betul. Petani menghasilkan beras dari padi, jagung. Oke. Kalau kebun, apa hasilnya? Teh, betul. Karet, betul. Ya, Dian, betul. Santi, betul. Sri, betul. Kelapa, ya. Oke, kebun kelapa. Oke, kopi, good. Bagaimana dengan peternakan? Apa hasilnya? Betul, Santi. Ayam. Tira, betul. Sapi, ayam, good. Ya, Santi betul. Kambing, sapi, Sri betul. Ya, Siti betul. Oke. Ya, jelas ya. Kalau perdagangan, toko, warung, swalayan. Apa bedanya? Ada toko, warung, swalayan. Dilihat dari skalanya ya. Kalau toko sama warung, skalanya lebih besar mana? Mhm. Iya, warung, biasanya warung lebih arahnya untuk warung kopi, warung teh gitu ya. Toko cenderung lebih lebih arahnya betul. Untuk serba ada, good. Betul. Betul. Kalau swalayan, ya cenderung untuk toko serba ada ya, betul. Tira betul. Sri juga betul ya, menyediakan lebih biasanya lebih lengkap. Ada kadang pakaian, kosmetik gitu ya. Betul, Santi betul, Dian betul. Ya, ngerti ya. Jadi itu membedakannya, ngerti ya. Nah, terus berikutnya ini pertambangan. Ada pasir, batu bara, ya, penangkapan ikan. Oke. Industri kerajinan, batik, tempe, tahu, gitu ya industrinya. Oke. Bagaimana dengan jasa dan perbankan? Ini ada konsultan manajemen, terus bank, LK itu adalah lembaga keuangan, angkutan, perhotelan. Oke ya, itu adalah bidang jasa. Itu adalah bidang-bidang produksi. Nah, sekarang kita lihat tingkatan produksi. Ada primer, sekunder, tersier. Ini teman-teman masih ingat ya, waktu lalu ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Demikian juga untuk tingkatan produksi. Nah, ini pun sama, ada primer, sekunder, dan tersier. Nah,